Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Encep Nandar, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MA Al-Irfaniyah Sukabumi, Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426732413. Pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Irfaniyah kelas 10 dengan materi Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Badanku, pikiranku fresh maksimal. Luar biasa sekali ya. Untuk absen hari ini siapa yang nggak hadir ya? Bisa. Bisa. Sama siapa lagi? Apai. Oh, Atai. Kenapa ya dua orang anak itu? Bisa sakit. Atai? Apai juga sakit. Oh, oke ya. Yang sakit mudah-mudahan teman kita yang sakit diberikan kesembuhan dengan segera. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Oke, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, silakan untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Bani Umayyah I di Damaskus. Namun, sebelum kita belajar tentang Bani Umayyah, kita akan mendiagnosa pembelajaran yang telah kita sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, ya, tentang Khulafaur Rasyidin. Oke, Bapak tanya terlebih dahulu ya pembelajaran yang telah disampaikan di minggu yang lalu. Oke, yang pertama, Khulafaur Rasyidin itu dipimpin oleh berapa khalifah? Saya Pak, Oh, iya, Mutia. Siapa aja? ada 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mutia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari 4 khalifah itu, ada yang diberi julukan Dzulnurain. Ada yang tahu siapa khalifah itu? Saya Pak, aku Pak. Oke, siapa? Utsman bin Affan disebut dua cahaya. Kenapa disebut dua cahaya? Karena menikahi 2 anak Nabi, yaitu Ummul Kulsum dan Siti Ruqayyah. Oke, terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan untuk kedua teman kita ini mewakili kalian yang sudah mempelajari materi di minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk materi sekarang adalah Daulah Bani Umayyah I di Damaskus, yang mana tujuan pembelajarannya akan Bapak sampaikan melalui Infokus. Ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan spiritual dan sosial. Yang pertama, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi setelah Bapak menjelaskan
peserta didik dapat menerapkan asas musyawarah sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan menjalankan perintahnya. Yang keduanya adalah cinta diri sendiri dan sesama. Peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dan menghargai pendapat orang lain sebagai implementasi dari bentuk cinta diri sendiri dan sesama. Tujuan kognitifnya yang pertama adalah menjelaskan latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Yang kedua, mengidentifikasi sistem pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk-bentuk kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang keempat adalah meneladani nilai-nilai kepemimpinan dan peradaban Islam Daulah Umayyah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, profil kebutuhan belajar peserta didik ada yang visual, auditory, dan kinestetik, yang mana akan Bapak sampaikan di sana. Nah, ringkasan tujuannya seperti ini. Yang pertama adalah spiritual, cinta kepada wujud cinta kepada Allah dan Rasul. Sosial, jujur, menghargai pendapat orang lain. Kognitifnya adalah menjelaskan, mengidentifikasi, mendeskripsikan peradaban Daulah Umayyah. Keteladanannya adalah meneladani nilai kepemimpinan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk memulai pembelajarannya, sebelumnya kita tes dulu apakah masih fokus atau sudah kurang fokus. Nah, seperti itu ya, dengan kita permainan terlebih dahulu. Boleh? Boleh. Siap? Siap. Ini permainannya seperti ini. Jadi, nama permainannya adalah tembak angka. Di antara yang step pertama adalah kalian itu disuruh menghitung 1, 2, 3 sampai yang terakhir. Nah, si angkanya itu kalian ingat-ingat dalam hati. Kalau angka kalian adalah angka genap, maka di belakang angka genap itu diakhiri dengan oke. Ketika angkanya ganjil, sebut angkanya dan akhiri dengan yes. Dilanjut dengan tembak angka yang lain. Yang ketembak dan yang betul silakan duduk. Yang enggak masih berdiri. Paham? Siap? Siap. Oke, sekarang kita menentukan. Silakan sekarang berdiri. Siap? Oke, kita mulai dari angka 6. Oke. Ternyata salah ya. Harusnya 6. Oke, 7. Itu sambil tembak lagi angka yang lain. Oke. Namanya bisa bebas. Bebas terserah kalian. Tapi ketika kalian sudah lulus, kalian boleh duduk. Yang enggak lulus berarti berhasil berdiri karena belum fokus. Oke? Oke, siap. Kita mulai dari awal. Nanti ditembak sama Bapak ya. Sebut angkanya, belakangnya. Ya, oke. Kita mulai. Angka 10. Oke. 7. Oh, iya. Bukan itu. Jadi 10 yes. 7 yes. Oke. Gitu. Yes. Terus langsung duduk. 10. Atau gitu ya. Nanti sampai semuanya beres. Oke. Kalau belum lulus berarti nggak boleh duduk. Kita mulai dari Bapak dulu. 6. 6. Oke. Yang genap siapa? Berarti masih kurang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 8. Oke. Harusnya bilang 8. Oke, 7. Gitu ya. Paham? Mudah-mudahan sekarang bisa konsentrasi. Kita mulai dari angka 3. Yes. 1. Sebutnya tiganya dulu. Yes. 3 yes. Gitu. Benar kan? 5 yes. 2. Gitu. Nanti ya. Baru lulus
1 sampai 10. Kita mulai lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 3. Nasi siapa? Masih geleng. Oke, kita mulai dari 4. 4. Oke. 10. Oke, 1. Yes, 4. Oh ya. Yang udah duduk. Oke. 4, oke, duduk. 2, gitu. 4, oke, duduk. Gue kalian tuh sebutin angka yang lain. Oke. Berarti yang 4 mah boleh duduk. Jadi nggak ada angka 4-nya ya. Yang ikut angka 4 gagal. 1, 2, 3, mulai. 9. Oke, Santai. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1. 1. Yes, 8. 8 oke. 2. 2. Oke, 9. 9 oke. 3. 3 yes. 6. 6. Oke. 5. 5. Yes. 2. Tinggal 10, 7 sama 5. 10, 7 sama 5. Oke, siap. Masih berdiri Nadia di situ. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 5. 5. Yes, 7. 7 yes 10. 10 oke. Oke. Oke ya, sekarang kita mulai pembelajarannya. Kita buka slide-nya terlebih dahulu. Daulah Bani Umayyah di Damaskus atau Daulah Bani Umayyah I. Nah, latar belakang dan berdirinya sejarah pendirian dan pendirian pertama Khalifah utama yang akan nanti kita akan jelaskan. Kemajuan dan pencapaian, kehidupan sosial budaya dan kemunduran atau akhir kekuasaan. Oke, kita mulai dari 1. Latar belakang berdirinya. Peristiwa arbitrase atau tahkim pada perang Siffin, Ali bin Abi Thalib itu menerima perjanjian damai dari Muawiyah pada saat perang Siffin. Nah, pada saat itu kenapa Sayyidina Ali menerima perjanjian itu? Padahal kondisinya pada saat itu pasukan Ali itu akan menang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena pada saat itu kaum dari Muawiyah merobek-robek mushaf Al-Quran, dimasukkan ke panahnya dan dipanahkan ke tentara Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali merasa bahwa hal ini akan menghabiskan ataupun membuat Al-Quran tidak bisa beredar ataupun tidak nyampe kepada kita. Nah, makanya Sayyidina Ali menerima perjanjian arbitrase seperti itu. Yang keduanya, wafat Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika perjanjian arbitrase itu, kaum muslimin itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij itu adalah orang yang menentang Sayyidina Ali. Yang kedua adalah Syiah, orang yang mendukung Sayyidina Ali. Yang ketiga adalah Murji'ah atau orang yang ada di tengah-tengah, mendukung enggak, menentang juga tidak, gitu. Maka pada saat itu tentang kekacauan umat Islam pada saat itu, maka wafatlah Ali bin Abi Thalib. Oleh siapa? Oleh kaum Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat setelah sholat subuh ditikam dari belakang. Seperti itu. Nah, setelah wafatnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam itu
diserahkan kepada anaknya, yaitu Hasan. Nah, Hasan itu menjabat menjadi khalifah selama 6 bulan. Kenapa dikasih ke Muawiyah? Karena pada saat itu kondisi umat Islam itu terbagi menjadi beberapa kelompok, dan yang paling banyak kelompoknya itu adalah kelompok Muawiyah. Sehingga untuk meredam perpecahan ataupun pertumpahan darah, sehingga Sayyidina Hasan menyerahkan jabatan khalifahnya kepada Muawiyah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Hasan. Yang pertama, syaratnya itu Muawiyah tidak boleh menyerang keluarga dari Sayyidina Ali. Yang kedua, Muawiyah setelah jabatannya berakhir, maka kepemimpinannya harus kembali lagi ke umat Islam, bukan ke anaknya atau keturunannya. Seperti itu syarat perjanjiannya. Nah, selanjutnya khalifah utama. Khalifah utama ini adalah khalifah yang paling terkenal atau yang paling berjasa dalam pemerintahan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu dipimpin oleh 37 khalifah. Nah, yang terkenal hanya 6 orang saja. Ya. Kenapa 6 orang saja, Pak? Karena yang 6 orang ini memiliki visioner atau kebijakan yang sangat menunjang peradaban Bani Umayyah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentu saja Muawiyah adalah seorang pendiri yang memindahkan ibu kota ke Damaskus dan memerintah menjadi pemerintahan monarki. Yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Dia adalah reformasi besar bahasa Arab, jadi bahasa resmi. Terus juga dia adalah orang yang pertama menciptakan mata uang. Jadi zaman dulu itu pembelian itu adalah barter. Nah, pada zaman Abdul Malik bin Marwan, jual belinya menggunakan mata uang Islam pertama. Yang ketiga adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah paling adil. Reformasi sosial dan ekonomi disebut Umar kedua. Yang selanjutnya adalah Yazid bin Muawiyah. Masa penuh konflik peristiwa Karbala dan wafatnya Husain. Yang selanjutnya adalah Al-Walid bin Abdul Malik, puncak kejayaan takluk Spanyol. Masjid Umayyah Damaskus dibangun. Yang terakhir adalah Hisam bin Abdul Malik, administrasi kuat, penerimaan pajak tinggi, ekspansi dan ke Perancis terhenti. Jadi yang sebelah kanan ini adalah orang-orang yang paling berjasa atau yang terkenal karena pemerintahan yang adil dan bijaksana. Yang sebelah kiri adalah orang-orang terkenal dengan sesuatu yang kurang membanggakan, seperti itu. Ya. Selanjutnya, kemajuan dan pencapaian. Jadi pemerintahan Bani Umayyah ini memiliki kemajuan atau pencapaian dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, dan seni arsitektur. Yang pertama, dalam politik, wilayah terluas. Jadi Spanyol, Afrika Utara, Persia, Asia Tengah. Itu sebetulnya Spanyol dan semuanya itu sudah Islam pada zaman Bani Umayyah. Pak, sekarang Kristen lagi. Nah, itu beda lagi karena ada yang namanya perang salib, maka jadi Kristen lagi Spanyol. Jadi Andalusia itu adalah di Spanyol. Yang selanjutnya, Angkatan Laut Islam pertama di Mediterania. Jadi Angkatan Laut itu pertama didirikan oleh umat Islam, yaitu pada zaman Bani Umayyah. Yang kedua adalah sistem administrasi terpusat dan efisien. Yang ketiga, penaklukan Konstantinopel belum berhasil, dan Andalusia. Penaklukannya pada zaman itu belum berhasil, tapi setelah itu berhasil. Nanti dilanjutkan oleh pemerintahan Abbasiyah. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan. Penerjemahan karya Yunani ke bahasa Arab, perkembangan ilmu kedokteran, astronomi, matematika, yang dimana ilmu kedokteran astronomi itu ada ilmuwan dari Islam yang disebut dengan Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan sebagainya. Berdirinya madrasah dan perpustakaan, Arabisasi ilmu pengetahuan dan administrasi. Dalam bidang seninya ada Masjid Umayyah, Masjid Agung Damaskus, Kubah, batu di Yerusalem,
istana Mashhata dan Kash Amra, dan kaligrafi Islam sebagai seni tinggi. Kehidupan sosial budaya, struktur masyarakat Arab Muslim. Jadi pada zaman dinasti Umayyah itu struktur masyarakatnya terbagi menjadi 4. Yang pertama Arab Muslim, ini adalah kelas tinggi, memegang jabatan penting pemerintahan dan militer. Yang kedua adalah Mawali, Muslim non Arab. Non Arab itu adalah Muslim yang ada bukan dari Arab, misalkan dari Persia atau dari Mesir, dari Indonesia, Asia, Afrika, itu disebutnya adalah Mawali. Yang ketiganya adalah Zimmi. Zimmi itu adalah Yahudi, Kristen, Zoroaster yang dilindungi dan membayar diyyah, yang itu adalah pajak. Yang terakhir adalah budak, adalah lapisan terbawah, umumnya dari tawanan perang. Jadi tawanan perang dilepaskan dan dijadi golongan rakik seperti itu. Selanjutnya budaya dan peradaban. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintahan Abdul Malik. Mata uang dinar, emas dan dirham perak Islam dicetak. Tradisi syair dan sastra Arab berkembang pesat. Damaskus menjadi pusat perdagangan internasional. Akulturasi budaya Romawi, Persia dan Arab berpadu. Seni geometrik dan kaligrafi Islam berkembang sampai sekarang. Kaligrafi Islam masih ada sampai sekarang. Nah, selanjutnya kemunduran. Kemundurannya disebabkan oleh yang pertama konflik internal suksesi, perebutan kekuasaan antar keluarga Umayyah. Yang kedua, diskriminasi terhadap Mawali. Mawali itu adalah Islam non Arab. Betul, Islam non Arab. Yang ketiga adalah gerakan Abbasiyah. Jadi Muawiyah itu pemerintahan yang nantinya akan digantikan oleh gerakan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah. Propaganda Abbasiyah berhasil menggerakkan rakyat Quraisy dan Persia untuk melawan Bani Umayyah. Yang keempat adalah kelemahan khalifah akhir. Jadi khalifah-khalifah terakhir pada zaman Bani Umayyah itu tidak kompeten dalam kepemimpinannya. Jadi mereka itu lebih mementingkan duniawi daripada pemerintahan. Seperti itu. Maka mengalami kemunduran. Kesimpulannya, Daulah Umayyah adalah khalifah Islam pertama yang berpusat di Damaskus. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang menjadi peradaban dunia yang menguasai wilayah dari Spanyol hingga Asia Tenggara. Kemajuan di bidang politik, ilmu pengetahuan, seni dan arsitek meninggalkan warisan yang mewakili peradaban dunia. Ketidakadilan sosial dan konflik internal menjadi penyebab utama kejatuhan daulah ini. Warisan Daulah Umayyah tetap terasa hingga kini, terutama dalam seni Islam, arsitektur dan penyebaran bahasa. Ini kita akan melanjutkan materi dengan menonton video peradaban Umayyah pada saat berdiri. Ya. Namun sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Bagi kelompok dulu, yang mana kelompoknya sudah dibagi atau dipilih pada minggu-minggu sebelumnya. Ya, silakan kelompoknya berkumpul 4 orang. Teman-teman, isi gambarnya di nah, gitu dia. Oh, 3 orang. Ya, sudah ya. Oke, sudah berkumpul ya dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Silakan. Kelompok 2 ini LKPD-nya. Kelompok 3 ini LKPD-nya. Jadi LKPD itu ada petunjuknya di sana. Sambil melihat videonya, kalian sambil mengisi LKPD-nya. Setelah mengisi, nanti kita presentasikan satu orang ke depan, atau satu kelompok ke depan. Begitu. Oke? Paham? Oke, kita mulai ya. Videonya kita putar. Silakan madep ke depan dulu terlebih dahulu.
kejadian dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini merujuk kepada Umayyah bin Abi Syam, kakek buyut dari Khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa tahkim atau perang sifil, yaitu perang antara kaum Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Perang sifil terjadi usai kematian Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, pada 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib menuntut Nabi Muhammad untuk memimpin. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat pada Januari 691 Masehi, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan, putra Ali dan cucu Nabi Muhammad selama beberapa bulan. Hasan kemudian melepaskan jabatannya. Usai Hasan bin Ali mundur, Muawiyah tampil sebagai pemimpin meskipun mewarnai dengan berbagai polemik di antara umat Islam sendiri. Dari sinilah sejarah kekhalifahan Umayyah dimulai. Pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama hampir 90 tahun dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, meliputi sebagian besar Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, pesisir Afrika Selatan hingga Andalusia, yakni kawasan yang kini ditempati Portugal dan Spanyol. Luasnya wilayah kekuasaan Khalifah Umayyah tidak lepas dari serangkaian penaklukan yang secara bersambung dilakukan dan dikomandani oleh para pemimpinnya, dengan seagam dinamika yang terjadi di kalangan Bani Umayyah sendiri. Dinasti Umayyah memiliki peran penting dalam perkembangan Islam. Kekhalifahan ini pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, di antaranya adalah Al-Walid bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, kekuasaan kekhalifahan Umayyah meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi. Pembangunan diutamakan pada masa ini. Dibangunnya rumah sakit dan Masjid Al-Nawawi di Damaskus, renovasi Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan pembahasan Masjid Nabawi di Madinah merupakan sejarah penting dari para dinasti Umayyah. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, bidang keilmuan Islam merupakan prioritas utama. Gelar sifat hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, membaca Al-Quran, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pesat pada masa ini. Al-Farabi adalah salah seorang ilmuwan Muslim pada masa Bani Umayyah yang berhasil menuliskan karya-karyanya. Hingga saat ini masih digunakan rujukan oleh ilmuwan-ilmuwan dari zaman modern. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan Muslim dari masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan astronomi. Saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid II, masyarakat menyatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya kurang diperhatikan. Kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintahan Syam, bahkan muncul gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan. Setelah Hisham wafat, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah, tetapi juga bermoral lumpuh. Pada akhirnya, kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi, ketika Khalifah Ma'mun II dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zabul. Setelah mengalami kekalahan, Ma'mun II melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa itu menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus dengan total 14 khalifah yang memerintah di dalamnya. Namun, setelah pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus runtuh, salah seorang keturunannya bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia, Spanyol. Abdurrahman kemudian mulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba. Mengundurkan diri dari jabatannya. Situasi semakin kacau lantaran mengalami krisis kepemimpinan. Tidak adanya pemimpin yang mumpuni membuat Dewan Menteri terpaksa menghapus jabatan khalifah. Pemerintahan Umayyah di Andalusia pun terpecah belah menjadi negara-negara kecil hingga akhirnya kekuasaan Islam di Cordoba benar-benar musnah. Bapak ini di sini gimana semuanya? Nah, ini didiskusikan terlebih dahulu. Ini adalah materinya di sini. Nah, nanti kalian tulis di sini. Setelah itu kalian nanti presentasikan. Ini juga ada nih konflik internalnya, penjelasan singkatnya apa, akibat yang ditimbulkannya apa. Ini diisi juga. Ya. Kelompok 2 ada kesulitan? Ya betul, semuanya ya. Yang ininya dulu terlebih dahulu. Yang kegiatan diskusi kelompoknya dulu. Nah, nanti tabel peradabannya diisi setelah itu. Ya. Nah, silakan. Oke, kelompok 1 aman? Nah, oke, silakan ya. Nanti setelah kalian beres menyelesaikannya, nanti ke kelompok ke depan, gitu ya. Silakan. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya, maka setiap kelompok mempresentasikan hasil LKPD atau hasil kerja kelompoknya.
Silakan kelompok 1 untuk ke depan menyampaikan LKPD. Yang lain boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil ujian kelompok kami. Yang pertama yaitu tentang mengapa peristiwa arbitrase disiplin menjadi salah satu faktor terbentuknya dola Umayyah, yaitu perang Siffin pada tahun 667 Masehi terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Umayyah bin Abi Sufyan. Ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, mereka mengambil mushaf Al-Quran sebagai tanda meminta arbitrase. Tahkin Ali menerima tawaran itu, namun keputusan arbitrase justru melemahkan posisi Ali dan menguntungkan Muawiyah. Dan yang kedua, dengan sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan sistem Doula Umayyah. Khulafaur Rasyidin pada tahun 632 sampai 661 Masehi, khalifah dipilih melalui musyawarah atau syura oleh tokoh-tokoh terkemuka umat Islam. Tidak ada pewaris resmi. Pergantian berdasarkan kualitas dan kesepakatan. Contohnya, Abu Bakar ditunjuk lewat musyawarah di Sakifah. Umar bin Khattab ditunjuk Abu Bakar. Utsman dipilih oleh 6 orang. Itu adalah presentasi dari kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dulu. Terima kasih. Silakan kembali ke posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan kelompoknya ke depan untuk menyampaikan LKPD yang telah diisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil LKPD kami, yaitu bagaimana Doula Umayyah berkontribusi terhadap peradaban dunia melalui penaklukan Andalusia. Islam membawa ilmu pengetahuan, matematika, kedokteran, dan filsafat ke Eropa yang saat itu masih dalam abad ke-8. 2. Kota Cordoba, Granada, dan Toledo menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia selama berabad-abad. 3. Universitas Eropa pertama terinspirasi dari madrasah Islam Andalusia. 4. Angka Arab 0-9 dan konsep aljabar masuk ke Eropa melalui Andalusia. Yang kelima, karya-karya ilmuwan Muslim seperti Ibn Rushd diterjemahkan ke bahasa Latin dan mempengaruhi Renaissance Eropa. Hanya itu yang dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil LKPD kami. Kaum Mawariyah adalah Muslim non-Arab, Persia, Berber, dan lain-lain yang memeluk Islam namun diperlakukan sebagai kelas 2. Meskipun Muslim, mereka tidak mendapatkan hak yang sama dengan Arab Muslim. Tidak boleh menjabat posisi pemerintah tinggi, wajib membayar pajak lebih berat dan tidak diperlakukan setara dalam pembagian harta rampasan perang ghanimah. Akibat diskriminasi ini tumbuhnya ketidakpuasan yang mendalam di kalangan Mawali, terutama di Persia dan Khurasan.
Mereka dengan mudah direkrut oleh gerakan Abbasiyah yang menjanjikan kesamaan hak. Inilah yang menjadi tulang punggung kekuatan militer Abbasiyah dalam menggulingkan Umayyah. Krisis legitimasi rakyat mempertanyakan keadilan pemerintahan Umayyah. Mungkin hanya yang bisa kami sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi, Bani Umayyah itu adalah pemerintahan monarki pertama dalam Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Pemerintahannya itu dipimpin oleh 13 khalifah, ya, yang sangat kuat sekali. Namun di sana ada kelemahan-kelemahan yang menjadi runtuhnya Bani Umayyah yang dimanfaatkan oleh kaum Abbasiyah. Di mana yang pertama adalah menomorduakannya kaum Mawali adalah Islam non-Arab, yang sehingga mereka menjadi pemberontak. Yang selanjutnya adanya para pemimpin yang terakhir ataupun para pemimpin Bani Umayyah yang kurang kompeten di bidangnya, sehingga dapat melemahkan pemerintahan Bani Umayyah. Itu. Nah, tidak hanya itu, kita juga masih bisa mengambil hikmah dari nilai-nilai kepemimpinan yang bagus dalam pemerintahan itu, ya, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi masa kini ataupun masa yang akan datang. Itu mungkin hikmah yang kita bisa ambil dari pembelajaran Daulah Bani Umayyah di Damaskus satu ini. Untuk itu, ada yang perlu ditanyakan lebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berarti sudah paham ya semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Karena waktunya sudah habis, maka kita akan berdoa untuk pulang. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, baca doa sebelum pulang. Mulai. Silakan untuk pulang.